Dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 431. Dijelaskan waqila la yatakabbaru illa kullu wadi'in. Tidaklah sombong melainkan orang yang sangat hina. Ketika seseorang dia merasa dirinya mulia, maka hakikatnya dia orang yang sangat hina. Ya, jadi perhatikan hati kita. Periksa hati kita, apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita merasa diri kita mulia, maka saat itu kita menjadi orang yang sangat hina di hadapan Allah. Wala yatawadhu illa kullu rafi'in. Dan tidaklah tawadhu, merendahkan hati, merasa dirinya hina, merasa dirinya kotor, ya, tidaklah merasa dirinya kotor, merasa tawadhu, dan tidaklah melaksanakan tawadhu illa kullu rafi', kecuali setiap orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ketika kita merasa bahwa diri kita hina, maka naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus tanamkan di dalam hati kita, merasa bahwa diri kita adalah orang yang hina di hadapan Allah, hina, kotor, yang tidak mempunyai amal. Jangan tertanam di dalam hati kita bahwa diri kita orang yang mulia, orang yang agung. Jangan ada itu dalam hati kita, karena itu akan mengundang kehinaan untuk kita. Wa'lam annal kibra awwalu ma'siyatin usiyallahu biha. Ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya kesombongan ini adalah mula-mulanya maksiat. Pertama terjadinya maksiat yaitu sombong. Pertama terjadinya kemaksiatan adalah sifat sombong. Usiyallahu biha, yang mana Allah dimaksiati dengan itu sombong. Pertamanya maksiat yang dimaksiati Allah dengan itu maksiat adalah maksiat sombong. Jadi sombong itu perbuatan maksiat. Artinya ketika orang dia sombong, dia sedang melaksanakan maksiat. Jangan berbangga kita bermaksiat, hati-hati. Ya, kita jangan gembira ketika kita bermaksiat. Jangan, bahaya. Qala Allah Ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman, dan ceritakan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idh qulna, ketika berfirman kami Allah, lil malaikati, kepada malaikat, usjudu li Adam, kalian harus sujud kepada Adam. Perintah ini dari Allah. Fasajadu illa iblis. Saat itu iblis sedang ada di kumpulan para malaikat. Maka seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihis. Semua sujud, tidak terkecuali. Karena ini adalah perintah Allah. Illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara, menolak iblis atas perintah Allah. Dia enggan melaksanakan perintah Allah. Wastakbara, dan dia merasa dirinya besar, mulia. Akhirnya wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis dicabut oleh Allah keimanannya.
maka tergolong iblis makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi nasihat ya, menjadi pengingat, peringatan untuk kita yang sudah diberi nikmat iman oleh Allah. Hati-hati. Ada penyebab dicabutnya nikmat iman. Ya, ada sebab-sebab dicabutnya nikmat iman. Hati-hati ya, hati-hati. Di antaranya yaitu maksiat. Maksiat itu menjadi sebab atas dicabutnya nikmat iman jika tidak cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan orang jika dia tidak bertobat atas perbuatan maksiat, dikhawatirkan akan dicabutnya nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Faman takabbara aw syaka ayyusharika iblis. Siapa orang yang sombong saha jelema nu gumede, boga rasa saluhureun batur, boga rasa dirina mulia, boga rasa dirina leuwih mulia tibatan batur. Siapa orang yang sombong au syaka, maka meh-mehan, hampir-hampir orang tersebut ayyusyarika iblis, membarengi iblis fi uqubati tardi wal bu'di wal adabi alladzi la akhiralah, di dalam siksaan, diusir dari rahmat Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah dan mendapatkan azab Allah yang tidak ada henti-hentinya. Jalma anu gumede sombong meh-mehan eta jalma ngabarengan iblis. Dina pada naona? Dina pada menang siksaan ti Allah jeung diusir tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan orang tersebut akan mengalami apa yang dialami oleh iblis. Ya. Orang yang sombong dikhawatirkan dia akan mengalami apa-apa yang dialami oleh iblis, yaitu diusir dari rahmat Allah selama-lamanya. Ya, koreksi diri, koreksi ya. Ngaji itu salah satunya untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri. Fala yu'manu alaihi min su'il khatimah wal iyadu billah. Maka tidak diamankan orang tersebut dari mati su'ul khatimah. Dihariwangkeun jelema nu ngukut panyakit gumede mautna su'ul khatimah wal iyadu billah. Ya. Ini bahaya daripada penyakit hati, yaitu salah satunya adalah kesombongan. Dan kemaksiatan itu ada efek, ada pengaruh ya. Dikatakan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 404, wa laisa fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu adz-dzunubu wal ma'asi. Dan tidak ada di dunia dan di akhirat keburukan, penyakit, melainkan sebabnya adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi mana orang nyeri huntu sing ingat kena dosa, tong nyalahkeun dahareun. Gara-gara cengek tah. Nyalahkeun cengek maneh. Salahkeun sorangan, bogana tah tadi geus ngomongkeun batur gitu. Hah? Itu di mana orang menang aya penyakit teh salahkeun kana diri sababna dosa. Kunaon ente nyeri mata, aduh itu geus ningali nu haram gitu. Kunaon torek teh rada bonge eta sok ngadengikeun nu haram. Ya eta sababna mah. Kunaon nyeri hundu teh sok ngomongkeun nu haram. Kunaon nyeri beung eta sok aya nu asup nu haram. Gitu eta mah. Sababna mah ya, keur kelas urang mah ya, sababnya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Jadi perbuatan dosa dan maksiat ini mengundang keburukan. Kalau dia ahli taat, diberi ujian, penyakit untuk mengangkat derajatnya, semakin meningkat, pangkat kewaliannya semakin meningkat, ya, kebaikannya semakin bertambah, keburukannya semakin berkurang. Wa minal walil ma'azi minal athar al-gabi al-madmum al-mudhir bil qalbi wal ban fid dunya ma la ya'lamu illa Allah taala
dan maksiat-maksiat ini mempunyai pengaruh yang jelek, yang tercela, yang merusak kepada hati dan badan di dunia maupun di akhirat, yang mana tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita itu sayang kepada kita. Kenapa? Karena itu berbahaya untuk kita jika kita lakukan. Sangat sayang Allah. Semua yang diharamkan oleh Allah itu berbahaya untuk kita. Berbahaya. Sing ingat, kabeh nu dilarang ku Allah eta teh bahaya keur urang lamun kurang dilakona. Apa saja kemaksiatan, ya pokoknya larangan-larangan Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah, terutama kemaksiatan, itu berbahaya untuk kita jika kita lakukan. Berbahaya, merusak hati kita dan merusak badan kita. Ya, hati kita menjadi rusak, badan kita menjadi rusak. Gara-gara apa? Perbuatan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah. Maka kita harus meninggalkan itu kemaksiatan. Dan seluruh perintah Allah menjadi kebaikan untuk kita, menjadi kesehatan untuk kita jika kita lakukan dengan sebenar-benarnya.